Tahukah kalian bahwa agama Buddha tidak hanya menekankan pada pencapaian pencerahan individu, tetapi juga pentingnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kasih sayang, belas kasih, kegembiraan simpatik, dan ketenangan. Kita dapat mewujudkan aksi sosial yang bermanfaat. Saya yakin anak-anak pernah melakukan kegiatan aksi sosial berdasarkan ajaran Buddha. Tetapi bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ketika merencanakan kegiatan aksi sosial yang tepat sasaran? Bagaimana pula pelaksanaan kegiatan aksi sosial yang efektif? Lalu, apa yang harus dilakukan setelah melakukan kegiatan aksi sosial? Mari kita eksplorasi lebih lanjut bersama saya, Bapak Tupari, dalam tema merencanakan kegiatan aksi sosial berdasarkan ajaran Buddha. Namo Buddhaya. Anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran ini, di mana kita akan membahas langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan aksi sosial yang sesuai dengan ajaran Buddha. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah diharapkan peserta didik memahami langkah-langkah untuk merencanakan kegiatan aksi sosial yang sesuai dengan ajaran Buddha dan mampu berperan aktif dalam kegiatan aksi sosial dan budaya sebagai wujud individu yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama Buddha menekankan pentingnya kasih sayang atau metta, belas kasih atau karuna, sukacita atau mudita, dan ketenangan batin atau UPK dalam aksi sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan sosial. Beberapa contoh kegiatan aksi sosial yang dapat dilakukan, misalnya 1. Program donasi pangan, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, seperti tunawisma dan keluarga kurang mampu. Kedua adalah layanan kesehatan gratis, yaitu mengadakan klinik kesehatan gratis, memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis, pengobatan dasar, dan juga penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Anda juga bisa melakukan kegiatan donor darah dan bantuan medis. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, yaitu menyelenggarakan pengajaran dasar-dasar meditasi, menyelenggarakan kelas-kelas belajar dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang kurang mampu, atau juga bisa menyediakan beasiswa dan dukungan pendidikan untuk siswa-siswa yang berprestasi tapi dari keluarga yang kurang mampu. Yang keempat, dapat memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan. Kegiatannya meliputi misalnya pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan mengumpulkan donasi atau bantuan darurat untuk korban bencana alam. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan aksi sosial. Nah, apakah itu? Ada yang tahu? Ini ya, 3 hal itu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Merencanakan aksi sosial
dimulai dengan memahami kebutuhan masyarakat, diikuti dengan persiapan sumber daya dan pelaksanaan yang terarah sehingga dapat tepat sasaran. Kegiatan juga terorganisir dengan baik. Dalam tahap perencanaan, langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa yang memerlukan bantuan. Misalnya masyarakat kurang mampu, korban bencana alam, atau akan melakukan pelestarian lingkungan. Anak-anak bisa melakukan survei atau bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang membutuhkan bantuan. Setelah identifikasi dilakukan dengan melibatkan anggota komunitas dalam perencanaan, penting untuk memastikan partisipasi dan kontribusi bersama. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sumber daya, baik itu tenaga, dana, maupun barang-barang yang akan disumbangkan. Sebagai contoh, anak-anak dapat mengadakan penggalangan dana atau mengumpulkan pakaian bekas untuk disumbangkan. Hal ini dilakukan secara bersama-sama. Langkah penting lainnya adalah menyusun jadwal dan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab pada setiap tahapan kegiatan. Susun jadwal secara rinci ya, untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, seperti pengumpulan donasi dan pelaksanaan acara. Sebagai contoh, kalian dapat menyusun timeline seperti ini ya, atau dalam bentuk chart seperti ini. Kemudian pada tahap pelaksanaan aksi, ini adalah bagian yang sangat penting ya. Ini harus diperhatikan betul, pastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, terkoordinasi dengan baik, dan kalian juga harus menaruh rasa hormat kepada masyarakat yang dibantu, sehingga mereka ini merasa dihargai dan juga berbahagia. Anak-anak harus memunculkan meta, karuna, mudita, dan UPK selama pelaksanaan aksi sosial. Tahap selanjutnya setelah kegiatan selesai adalah melakukan evaluasi untuk melihat apa yang bisa diperbaiki di masa mendatang. Evaluasi ini penting ya untuk dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan sosial. Kita harus mendengarkan masukan dari semua pihak dan juga merencanakan kegiatan yang lebih efektif di masa mendatang. Anak-anak, untuk melakukan kegiatan aksi sosial, kita dapat mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh besar seperti Raja Asoka, Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, dan Master Cheng Yen. Mereka telah menunjukkan dan mendedikasikan hidupnya untuk melakukan aksi sosial seperti membangun rumah sakit, promosi perdamaian, dan juga membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan dengan penuh welas asih tanpa membeda-bedakan. Nah, sekarang sudah tahu kan langkah-langkah penting dalam merencanakan aksi sosial, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, melibatkan komunitas, mengumpulkan sumber daya, menyusun jadwal pelaksanaan, lalu melaksanakan kegiatan, dan terakhir adalah melakukan evaluasi. Melakukan aksi sosial tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga meningkatkan kualitas diri kita, juga membangun hubungan sosial, menebarkan kebahagiaan, dan juga menyebarkan nilai-nilai positif, dan menciptakan hubungan yang lebih baik. Dengan melaksanakan aksi sosial berdasarkan pada ajaran Buddha, kita menciptakan dunia yang lebih baik dan harmonis. Sekarang saatnya kalian merencanakan aksi sosial sesuai dengan ajaran Buddha. Mari bersama-sama kita membangun dunia yang lebih baik. Ayo semuanya jadi agen perubahan di masyarakat melalui aksi sosial berdasarkan ajaran Buddha.
dengan penuh kasih sayang, belas kasih, sukacita, dan juga ketenangan. Dan melakukan ini akan membawa kebaikan dan juga kebahagiaan kepada semua makhluk. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga kalian terinspirasi untuk melakukan kegiatan aksi sosial yang bisa membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.